Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Apa yang dimaksud dengan analisis data dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Pengumpulan dan penyajian data secara acak. B. Pemilihan data secara subjektif. C. Pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. D. Pemisahan data yang tidak relevan. Jawaban yang tepat adalah C. Pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, mengorganisir, dan memeriksa data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Analisis data merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah karena membantu para perencana untuk memahami masalah dan potensi wilayah, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Apa manfaat dari visualisasi data dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Memudahkan pengumpulan data. B. Memperjelas informasi yang kompleks. C. Menambah jumlah data yang relevan. D. Menurunkan kualitas data. Jawaban yang tepat adalah B. Memperjelas informasi yang kompleks. Visualisasi data adalah teknik untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafis, seperti diagram atau peta, untuk memperjelas informasi yang kompleks dan membantu para perencana untuk memahami masalah dan potensi wilayah dengan lebih mudah dan cepat. Visualisasi data juga membantu memperjelas hubungan antara data dan dapat menunjukkan tren atau pola yang sulit dilihat dalam bentuk tabel atau angka. Apa yang dimaksud dengan teknik survei dalam pengumpulan data untuk perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Pengumpulan data melalui observasi langsung. B. Pengumpulan data dari sumber sekunder. C. Pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner. D. Pengumpulan data melalui eksperimen. Jawaban yang tepat adalah C. Pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner. Teknik survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi atau sampel tertentu. Teknik survei dapat memberikan informasi yang luas tentang preferensi, persepsi, dan sikap masyarakat terkait masalah atau potensi wilayah yang ingin diatasi atau dikembangkan. Teknik survei sering digunakan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan strategi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Strategi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. B. Strategi yang mengedepankan aspek lingkungan tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. C. Strategi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. D. Strategi yang tidak memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Jawaban yang tepat adalah C. Strategi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi pembangunan berkelanjutan adalah strategi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam strategi pengembangan wilayah? A. Strategi pengembangan industri. B. Strategi pengembangan pariwisata. C. Strategi pengembangan energi terbarukan. D. Strategi pengembangan infrastruktur di kota besar. Jawaban yang tepat adalah D. Strategi pengembangan infrastruktur di kota besar. Strategi pengembangan infrastruktur di kota besar bukan termasuk dalam strategi pengembangan wilayah, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai strategi pembangunan kota. Apa manfaat dari penerapan strategi klaster dalam pengembangan wilayah? A. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk. B. Meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. C. Meningkatkan biaya produksi dan harga jual produk. D. Meningkatkan keragaman industri di suatu wilayah. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk. Penerapan strategi klaster dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk karena memungkinkan terbentuknya jaringan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri yang sama. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan input produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Pemerintah Kabupaten XYZ ingin mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi daerah. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah dengan membangun destinasi wisata baru di daerah pegunungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan promosi melalui media sosial dan website resmi daerah. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi A. Pemasaran, B. Pengembangan produk, C. Diversifikasi, D. Aliansi. Jawaban yang tepat adalah A. Pemasaran. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten XYZ termasuk dalam kategori strategi pemasaran. Karena mereka melakukan promosi melalui media sosial dan website resmi daerah untuk menarik minat wisatawan datang ke daerah mereka. Sebuah perusahaan pengembang properti ingin membangun kawasan baru di pinggiran kota. Mereka membuat sebuah strategi untuk menarik minat konsumen dengan memberikan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengembang properti lain di daerah yang sama. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi A. Diferensiasi, B. Harga, C. Diversifikasi, D. Aliansi. Jawaban yang tepat adalah B. Harga. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan pengembang properti termasuk dalam kategori strategi harga. Karena mereka memberikan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengembang properti lain di daerah yang sama. Pemerintah Provinsi Bisi ingin mengembangkan sektor industri di daerah mereka. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah mereka. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi A. Diferensiasi, B. Harga, C. Diversifikasi, D. Aliansi.
Jawaban yang tepat adalah D. Aliansi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi IBC termasuk dalam kategori strategi aliansi. Karena mereka memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah mereka untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah suatu daerah memiliki rencana pengembangan wisata yang ambisius. Salah satu programnya adalah membangun sebuah taman rekreasi yang dapat menarik banyak pengunjung. Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah? A. Merekrut lebih banyak petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan taman rekreasi. B. Mempromosikan taman rekreasi di media sosial untuk menarik minat pengunjung. C. Melakukan survei untuk mengetahui minat dan kebutuhan pengunjung potensial. D. Memperbanyak jumlah wahana yang ada di taman rekreasi. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan survei untuk mengetahui minat dan kebutuhan pengunjung potensial. Sebelum membangun taman rekreasi, pemerintah seharusnya melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui minat dan kebutuhan pengunjung potensial. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun taman rekreasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pengunjung potensial sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Perencana Ahli Pertama Part 3. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.